Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alenia Widagina Putri dengan NIM 192231014. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis praktikum yang telah saya lakukan dengan metode 24 hours Putri Call pada 16 responden. Untuk latar belakangnya sendiri, survei konsumsi pangan penting untuk menilai pola makan dan asupan gizi individu atau kelompok. Metode Food Recall 2x24 jam itu praktis, hemat biaya, mudah diterapkan, dan dapat menggambarkan konsumsi weekday dan weekend. Mahasiswa sendiri rentan memiliki pola makan yang tidak seimbang karena dipengaruhi oleh aktivitas akademik, gaya hidup praktis, serta keterbatasan akses pangan. Selain itu, konsumsi buah dan sayur masih rendah pada mahasiswa dan tidak sesuai dengan rekomendasi WHO. Adanya praktikum ini relevan untuk menganalisis asupan energi, zat gizi makro dan mikro, serta kecukupan gizi individu dan kelompok. Berikut untuk rumusan masalah dan tujuannya, yaitu dengan mengukur rata-rata asupan energi dan zat gizi makro maupun mikro berdasarkan data yang diperoleh dari hasil Food Recall 2x24 jam pada mahasiswa. Selain itu, menganalisis persentase kecukupan zat gizi suatu individu yang dibandingkan dengan nilai AKG Indonesia berdasarkan usia dan jenis kelaminnya, serta menganalisis rata-rata persentase kecukupan zat gizi pada tingkat kelompok berdasarkan nilai AKG Indonesia. Untuk metode dari pelaksanaan praktikum ini sendiri yaitu dengan jumlah responden sejumlah 16 orang mahasiswa di kelas gizi 5A FKM UNER yang berasal dari anggota kelompok 3. Untuk teknik pengumpulan datanya, Food Recall dilakukan sebanyak 2 kali 24 jam, weekend dan weekday, serta menggunakan alat bantu URT dalam menentukan porsi. Untuk karakteristik respondennya berusia 19 hingga 21 tahun dengan jenis kelamin perempuan dan aktif sebagai mahasiswa S1 Gizi FKM UNER. Berikut merupakan analisis kuesioner Food Recall dari salah satu individu, yang menunjukkan bahwa pada saat weekend lebih banyak diolah dengan cara digoreng atau makanan olahan siap saji lainnya, sedangkan pada weekday cenderung lebih ringan dengan cara pengolahan yang bervariasi seperti pengukusan dan pembakaran. Selain itu, pola makan RAK masih kurang seimbang dengan minimnya asupan sayuran dan buah serta konsumsi makanan berlemak dan berbahan tepung yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil asupan zat gizi pada RAK yang telah dianalisis, secara keseluruhan pola makan RAK masih belum seimbang. Hal ini dikarenakan seluruh zat gizi masih berada di bawah standar kebutuhan AKG kecuali kalsium yang bahkan melebihi standar namun masih dalam batas aman. Berikut merupakan analisis asupan dari sejumlah 16 individu pada makronutrien yang terdiri dari air, energi, protein, lemak, karbohidrat, dan serat. Sedangkan berikut merupakan analisis asupan dari ke-16 individu terhadap mikronutrien yang terdiri dari kalsium, besi, vitamin A, vitamin C, dan folat. Selanjutnya berikut merupakan rata-rata asupan dalam populasi kelompok, yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa kelompok responden cenderung mengalami defisit energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, kalsium, vitamin C, dan folat. Sementara itu pada vitamin A relatif berlebih dan zat gizi cukup terpenuhi. Kondisi ini mengindikasikan pola konsumsi responden yang masih kurang beragam dan belum memenuhi prinsip gizi seimbang. Untuk kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan praktikum ini, yang pertama, pola konsumsi mahasiswa belum sesuai dengan prinsip gizi seimbang dan AKG 2020. Yang kedua, asupan energi makro serta vitamin dan serat masih rendah, meskipun ada beberapa zat gizi mikro yang berlebih. Yang ketiga, terdapat perbedaan pola makan antara weekday versus weekend dengan kecenderungan konsumsi lebih tinggi pada saat weekend. Dan yang terakhir, metode Food Recall 2x24 jam efektif untuk menggambarkan pola konsumsi meskipun ada keterbatasan data. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.